Asus sudah meluncurkan lumayan banyak tipe untuk seri TUF. Yang terdahulu ada TUF FX 504, 505, dan 506. Dari awal, TUF memang menawarkan spesifikasi yang mumpuni. Namun, belakangan ini, TUF semakin ekspresif menunjukkan karakternya. Berikut adalah Asus TUF F15. Dari segi desain, sangat jelas TUF F15 menawarkan kesan minimalis dan casual, tetapi tetap berkarakter gaming. Cukup elegan, sehingga laptop ini tidak hanya bisa diajak gaming, melainkan bisa juga dibawa kerja kantoran, kuliah, content creation, atau hanya sekedar nongkrong di cafe juga bisa. Ada dua varian warna yang disediakan, yaitu Moonlight White dan Eclipse Grey yang terlihat lebih gagah. Dilihat dari logo TUF yang sudah diperbarui menjadi lebih simpel, tanpa menghilangkan identitas dari TUF. Asus cukup pede meletakkan huruf TUF yang cukup besar, bahkan hampir mengisi sebagian dari cover belakangnya. Tapi karena warna huruf tidak aneh-aneh dan ngeblend dengan cover belakangnya, malahan cenderung terlihat keren. Untuk dimensi panjang laptop ini 36 cm dan lebar 25,2 cm, dan ketebalan yang lumayan tipis, yaitu hanya 1,9 cm saja. Bahan covernya sebagian besar terbuat dari polimer atau plastik. Dengan berat sekitar 2 kg, untuk sebuah laptop gaming cukup ringan untuk dibawa-bawa. Processing unit sudah menggunakan Intel generasi ke-11, Core i7-11370H. Unit yang saya review saat ini menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3060 bersanding dengan Intel Iris Xe grafik juga. Penyimpanan menggunakan SSD M.2 PCIe NVMe sebesar 512 GB dan RAM-nya sebesar 8 GB onboard alias sudah tersolder langsung di motherboardnya. TDP 35W yang menunjukkan bahwa TUF F15 ini mengusung laptop gaming yang hemat daya. Dilihat dari spesifikasi laptop ini yang cukup powerful, tentu saja untuk menjalankan game-game berat seperti Call of Duty, Genshin Impact, PUBG, dan lain-lain rasanya bisa dimainkan dengan cukup maksimal. Bagi para content creator, untuk editing harusnya juga cukup mumpuni. Armoury Crate ini adalah software yang hanya ada di laptop Asus seri ROG dan TUF saja untuk saat ini. Dengan fitur Armoury Crate, kita bisa mengatur berbagai mode untuk kebutuhan bermain game yang lebih maksimal. Kalian bisa menyetel beberapa mode, salah satunya ada mode Silent, yang mana dapat diaktifkan ketika kalian ingin menghemat daya laptop, di mana kinerja sistem akan diturunkan dan kipas pendingin akan berputar lebih pelan, bahkan non-aktif jika suhu laptop dideteksi di bawah 50 derajat Celcius, dan akan aktif kembali apabila terjadi peningkatan suhu. Lalu ada performance, di mana untuk menaikkan performa, sistem pendingin bekerja sedikit lebih keras, dan satu lagi mode turbo, di mana performa laptop akan dinaikkan maksimal, namun kipas pendingin akan berputar sangat kencang. Tetapi kebanyakan orang main game pasti akan menggunakan headphone, jadi rasanya hal ini tidak terlalu mengganggu untuk pengalaman bermain game yang maksimal. Di samping performa jeroan yang gahar, sektor layarnya juga cukup baik, di mana menggunakan panel IPS level anti-glare beresolusi Full HD, sudah mendukung refresh rate hingga 144 Hz dan response time hingga 3 millisecond. Tentu saja sangat memanjakan untuk kalian para gamer. Tingkat maksimum brightness layarnya up to 290 nit yang tidak begitu terang, tapi cukup lah. Di sisi frame layar bezel yang cukup tipis dengan presentase screen to body ratio hingga 81%. Demi mendukung hal itu, webcam terpaksa harus dikorbankan, di mana zaman sekarang webcam rasanya menjadi kebutuhan yang wajib bagi sebagian orang, baik untuk video call maupun meeting online guna mendukung pekerjaannya. Tapi bagi sebagian orang, kalaupun mereka ingin live streaming saat main game, rasanya lebih baik menggunakan webcam eksternal maupun langsung menggunakan kamera mirrorless. Di samping resolusi gambar yang lebih baik jika dibandingkan dengan webcam bawaan laptop yang rata-rata beresolusi hanya 720p, juga bisa mengatur angle recording dengan lebih fleksibel. Dan untuk color gamut yang dihasilkan layar ini sekitar 62,5% sRGB. Kalau dipakai buat para profesional foto atau video editor, dengan kualitas warna seperti ini masih kurang maksimal untuk color grading. Tetapi jika hanya sekedar buat konten untuk pribadi, rasanya masih fine-fine saja. Namun apabila ingin warna yang lebih akurat, kalian bisa lakukan alternatif dengan menggunakan monitor eksternal yang lebih bagus kualitas warnanya.
Military grade menjadi kelebihan pada sebagian besar laptop dari Asus. MIL STD810H adalah standar yang ditetapkan untuk daya tahan perangkat dalam kondisi yang ekstrim, di mana standar ini sudah melewati beberapa pengujian. Salah satunya drop test, ketahanan dengan dijatuhkan langsung di atas permukaan yang keras seperti lantai. Shake test, di mana laptop diguncang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Heat test, menguji ketahanan dalam keadaan suhu yang tinggi atau panas. Begitupun sebaliknya, cold test, pada keadaan suhu yang rendah atau dingin, bahkan juga dalam keadaan kelembapan yang tinggi, dan semua itu sudah tersematkan di DeskF15 ini. Untuk port input-output, di bagian sisi kiri tersedia port charging DC-in, port LAN Ethernet, full size HDMI, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan Thunderbolt 4, support transfer data maupun power delivery, dan tentunya bisa untuk colok eksternal GPU bila diperlukan, yang akan membuat performa laptop ini menjadi semakin powerful. Dan satu lagi audio combo jack 3,5 mm. Sedangkan di bagian kanan hanya ada dua buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu buah lubang Kensington lock. Sayang sekali tidak disediakan slot full size SD card reader, yang mana mungkin ini harusnya cukup diperlukan untuk para content creator. Walaupun alternatif bisa menggunakan USB card reader eksternal, tapi kalau ada bawaan langsung kan lebih baik. Untuk konektivitas wireless, laptop ini juga sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk file mengetik di keyboardnya cukup nyaman dan tactile dengan travel distance 1,7 mm dan tingkat kebisingan yang diklaim di bawah 38 dB sehingga tidak terlalu berisik saat mengetik. Di bagian backlit dilengkapi LED berwarna Tosca yang terkesan anti-mainstream dan juga tanpa menghilangkan kesan gaming. Sentuhan spesial pada tombol WASD yang agak terlihat transparan tetap ditonjolkan, dan ada yang dikurangi dari tab sebelumnya yaitu numpad. Dengan hilangnya numpad pada keyboard dirasa lebih menegaskan kesan minimalis di laptop ini. Di samping itu, saya sendiri sebenarnya juga jarang menggunakan numpad di keyboard, apalagi sebagian besar game rasanya tidak begitu membutuhkan numpad untuk dimainkan. Sedangkan bagian touchpad yang posisinya center to body dengan ukuran yang lumayan luas sepertinya cukup nyaman untuk digunakan. Perbedaan dengan tab sebelumnya di mana tidak ada lagi tombol yang terpisah untuk klik kiri dan klik kanan. Ada juga 4 buah tombol hotkey, diantaranya untuk mengatur volume up and down, mute audio, dan juga tombol akses ke software Armoury Crate. Untuk audio, DeskF15 sudah dibekali sistem audio DTS:X Ultra yang memberikan kualitas suara yang lebih imersif untuk outputnya. Sedangkan pada input audionya ditanamkan fitur two-way AI noise cancellation yang mana dapat meredam audio-audio yang mengganggu untuk suara yang masuk ataupun keluar, sehingga mengobrol dengan teman saat bermain game, audio jadi terdengar lebih clear. Untuk sistem pendinginan di laptop ini memang gak tanggung-tanggung. Dua fan yang intake udaranya dari bawah menggunakan 5 heat pipe yang mampu menyalurkan panas dari CPU, GPU, VRM, dan VRAM menuju 4 titik exhaust, yang 2 di bagian samping kiri dan kanan bodi laptop dan 2 lagi di bagian belakang. Jadi suhu dari laptop ini saat bekerja secara maksimal rasanya cukup bisa terkontrol dengan sistem pendinginan seperti ini. Dan untuk baterainya cukup awet untuk kelas laptop gaming. Mempunyai kapasitas sebesar 76 Wh ditemani power adapter 200 watt. Pengisian daya tergolong cepat dengan pengisian 0-100% sekitar 2 jam saja. Untuk tes playback video non-stop bisa menyentuh angka 10 jaman. Dan jika untuk main game sekitar 2-3 jam saja. Jadi saya sarankan untuk colok power adapter saja jika dipakai main game, agar performa GPU-nya juga lebih maksimal. Pilihan upgrade pada laptop ini masih bisa dilakukan guna untuk memaksimalkan performanya. Opsi pertama yang sepertinya wajib yaitu upgrade RAM. Sudah disediakan satu slot kosong. Saran saya sih tambah 8GB lagi sehingga menjadi 16GB dual channel, yang mana akan cukup menambah performa laptop ini. Pada bagian drive penyimpanan, DeskF15 tidak lagi menyediakan slot SATA untuk harddisk atau SSD 2,5 inch, tapi sudah disediakan satu slot M.2 lagi, yang mana jika penyimpanan utama habis, kalian bisa pasang SSD di slot satunya. Oke, untuk kesimpulannya, Asus Tab DeskF15 ini bisa dijuluki laptop all-rounder. Pada intinya, laptop ini cukup siap diajak kerjain apa saja, yang mana utamanya ditujukan untuk para gamer, diikuti pekerja kantoran, mahasiswa, dan konten kreator juga cukup cocok memakai laptop ini. Dengan performa laptop yang tinggi, desain cakep, kualitas layar yang cukup bagus, konektivitas I/O port cukup lengkap, dan baterai yang awet. Tapi sedikit hal yang perlu dipertimbangkan yaitu tidak adanya webcam. RAM bawaan hanya 8GB single channel. Jika ingin lebih maksimal harus keluar budget lagi untuk membeli RAM. Di luar itu, semua aspek laptop ini sangat bagus menurut saya. Tapi bagi kaum mendang-mending, sebagus-bagusnya laptop atau gadget,
kembali lagi ditentukan oleh harganya. Sebenarnya ada dua varian untuk Dash F15 ini, yaitu varian prosesor Intel Core i7 11370H dengan GPU RTX 3070, RAM 16GB, SSD 1TB dan layar 240Hz dengan SRP di 30.999.000. Dan satu lagi varian yaitu yang saya review ini, sama menggunakan prosesor Intel Core i7 11370H, bedanya hanya menggunakan GPU RTX 3060, RAM 8GB, SSD 512GB dan layar 144Hz. SRP-nya lebih murah di 21.999.000. Dalam paket penjualannya, kedua varian sama-sama mendapatkan Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student 2019, dan TUF Gaming Backpack, juga garansi global selama 2 tahun. Di samping itu, include Asus Perfect Warranty, yang mana ini merupakan jaminan perlindungan dari Asus yang tidak di-cover oleh garansi biasa, antara lain kasus kecerobohan pengguna seperti ketumpahan air, layar pecah, dan kecelakaan lainnya. Asus akan menanggung 80% untuk biaya perbaikannya. Dengan harga 21 jutaan, apakah laptop ini worth it atau mending rakit PC? Silahkan komen di bawah. Baiklah, sekian review singkat untuk Asus TUF Dash F15 ini. Saya Ari, jangan lupa cek review dan see you on next video.